Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Darul Quran yang dirahmati Allah. Pada pengajian tadi malam sudah saya sampaikan apa yang disebut dengan Ashabul A'raf. Tesih kelingan boten Bapak, ashabu artinya apa? Lali nggih? Boten menapa. Memang manusia tempatnya lupa. Al-insan makhluk khata' wan nisyan. Artinya penduduk atau golongan. Sedangkan al-a'raf artinya apa ibu-ibu? Lupa juga. Mboten menapa. Kadang lupa niku nikmat, apalagi lupa kalau punya utang. Apalagi yang nagih lupa, alhamdulillah. Al-a'raf artinya tempat-tempat yang tertinggi di akhirat tentunya, bukan di dunia. Nah sekarang ada ashabul jannah. Ashabul artinya penduduk atau golongan, jannah artinya apa Bapak Ibu? Nah gampang ya, surga. Terutama yang punya istri namanya Nurjana mesti apa nih? Nurjaya jannah surga. Apa bedanya dengan al-a'raf? Kan tadi malam juga sudah dijelaskan kalau ashabul a'raf juga masuk surga. Bedanya kalau ashabul a'raf masuk surganya tertunda. Masuk surganya terakhir setelah semua orang sudah masuk surga, baru masuk belakangan. Bahkan ketika orang-orang masuk surga lancar jaya, bebas hambatan, tanpa hisab, ashabul a'raf ini menyapa, memberikan salam. Salamun alaika, sejahtera bagi kalian. Kami, kata ashabul a'raf, juga nanti masuk surga, tapi nanti belakangan. Jadi mengaku. Bahkan ketika lewat di atas jembatan Siratul Mustaqim, ashabul a'raf berdoa, ya Allah, kami takut dengan neraka-Mu, berikanlah rahmat kepada kami. Jadi masuk surga tapi belakangan gara-gara kebaikannya seimbang dengan keburukannya. Maka kondisi ini Bapak Ibu kalau bisa jangan terjadi pada diri kita. Kebaikannya harus lebih banyak daripada keburukannya agar tidak menjadi ashabul a'raf tapi menjadi ashabul jannah. Penduduk surga atau golongan yang masuk surga, syukur-syukur lancar jaya. Perkara ini Bapak Ibu Allah sudah tuliskan di dalam surat Al-Imran. Surat yang ketiga dimulai dari ayat 15. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dalik lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?
Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tentu saja sungainya tidak seperti sungai Winongo, apalagi sungai Jode. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci, Bapak Ibu. Dalam riwayat lain, tiap orang nanti akan mendapatkan 70 pasangan. Bapak mendapatkan 70 bidadari, jenengan Bu mendapatkan pasangan 70 bidadara. Yang masing-masing bidadari bagi Bapak atau bidadara bagi Ibu akan mendapatkan kapling sorga seluas 80 km. Tentu ukuran akhirat, bukan ukuran dunia. Kalau ukuran dunia ya Jogja Solo sekitar 80 km. Yang masing-masing dibagikan kepada 70 bidadari tadi atau 70 bidadara tadi. Berarti masih sisa 10 km itu diperuntukkan bagi ratunya bidadari, Pak, atau rajanya bidadari, Bu. Nah, siapa ratunya bidadara atau ratunya bidadari atau rajanya bidadara? Adalah pasangan ketika di dunia dan setia satu visi dan misi hingga masuk surga bersama. Jadi besok istri panjenengan, Pak, kalau setia visi dan misinya sama, ketemu di surga menjadi ratunya bidadari. Garwane jenengan, Bu, kalau visi dan misinya sama, masuk surga dalam surga yang sama menjadi rajanya bidadara yang menguasai 10 km luasnya kapling surga. Nah, yang 70 baru dibagi-bagi. Ya, maka Bapak Ibu kalau bisa kita visi misinya sama biar surganya sama. Kemarin ada murid saya datang ke rumah, Pak, saya dengan istri saya beda loh visi misinya. Loh kok bisa? Mungkin besok juga beda. Tahun kemarin Idul Idnya duluan saya kan sekolahnya di Muhammadiyah. Istri saya beda, sholatnya besok. Ini sekedar bercanda Bapak Ibu, tapi ini gambaran kalau ternyata visi misinya beda, mungkin surganya juga beda. Sholatnya beda, puasanya ya beda, mulai ini Idul Fitrinya beda. Mungkin surganya beda. Alangkah indahnya kalau mengalah salah satu, biar menjadi rajanya bidadara atau ratunya bidadari. Nah, yang selebihnya adalah pasangan-pasangan panjenengan Bapak Ibu yang terjaga kesuciannya. Jadi belum pernah terjamah, selalu suci, walaupun tiap hari dipakai. Dan pasangan jenengan, Pak, yang dulu di dunia menjadi istri atau suami tidak akan cemburu. Allah cabut rasa cemburunya. Jadi kalau panjenengan, Pak, selingkuh dengan bidadari, ibu nggak cemburu. Kalau jenengan, Bu, selingkuh dengan bidadara, bapak nggak cemburu, itu di surga. Tapi kalau di dunia jangan coba-coba, remuk nanti ya. Di surga nggak ada masalah. Mereka pun selalu suci, tiap hari dipakai selalu suci. Dan para bidadari-bidadari, Pak, itu tidak ada yang pernah baik menstruasi maupun mencret. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini sering dibawakan ketika membaca doa ini ya. Yang artinya orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Satu lagi ayat 17-nya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Nah, ini ciri-cirinya. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, ini Bapak Ibu kriteria calon penghuni surga yang masuknya lancar jaya, tidak tersendat seperti Ashabul A'raf.
Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, harus menjadi orang yang beriman kepada Allah. Beriman ini Bapak Ibu tidak sekedar percaya dengan lisan, berucap dengan lidah, meyakini dengan hati, mengamalkan lewat perbuatan. Lebih dari itu, keimanannya meliputi rukun 6 yang iman. Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Lebih dari itu lagi Bapak Ibu, keimanannya menjadikan landasan untuk berdakwah. Jangan lupa Bapak Ibu, kita makhluk individu dan juga makhluk sosial. Kewajiban makhluk individu memperbaiki diri menjadi hamba yang kamil, insan yang sempurna. Kewajiban sebagai makhluk sosial harus berdakwah. Nanti dibuka surat Ad-Dariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah. Menyembah dalam berbagai bentuk termasuk dakwah. Dakwah adalah menyampaikan. Maka kata Nabi, ballighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang ada dariku walaupun satu ayat. Kita hanya bisa bismillah, sampaikan kepada orang lain. Kalau hendak makan, baca bismillah. Hendak berdoa, baca bismillah. Hendak berbuat baik, baca bismillah. Itu sudah termasuk dakwah. Nah, dakwah ini harus dilandasi dengan keimanan. Karena nanti ketika dakwah akan bertemu dengan dua ujung. Ujung yang pertama adalah mengajak kebaikan. Ujung yang kedua mencegah kemungkaran. Kan kita umat yang terbaik Bapak Ibu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Disingkat amal ma'ruf nahi munkar. Dulu zamannya rame-ramenya pemilu tahun lalu, saya sebenarnya suka dengan salah satu partai yang misi visinya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Nama partainya PAN, Partai Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Dulu, nah sekarang kayaknya udah nggak lagi ya. Cuma nyanyi-nyanyi sama joget-joget itu. Pan 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 turun neng dipan. Jadi ya sudah nggak menarik lagi. Kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi iman menjadi landasannya. Wa tu'minuna billah. Yang pertama Bapak, kalau ingin masuk surganya lancar jaya. Nah yang kedua, kriterianya menjadi orang yang sabar. Apa hubungannya dengan keimanan tadi? Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu ammana wahum la yuftanun. Jangan katakan engkau beriman kalau Allah belum mengujinya. Sekarang kita harus tahu Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi orang beriman, lemah atau kuat, Allah pasti mengujinya. Nah ketika diuji inilah dibutuhkan kesabaran. Sabar itu tanpa batas Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan di film, di sinetron, kalau padu, kesabaranku sudah habis, itu namanya bukan sabar. Sabar itu tanpa batas. Karena nanti surganya Pak juga tanpa batas. Bahkan memasukinya tanpa hisab. Itulah yang namanya kesabaran. Kesabaran yang melandasi keimanan. Dua nggih? Sekarang yang ketiga, orang-orang yang benar ya. Jadi penduduk ashabul jannah yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang sabar, yang ketiga orang yang benar. Ciri yang berikutnya. Apa artinya? Tidak cuma dirinya juga benar, tapi membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kadang dilupakan. Ketika terjepit, terdesak, kadang tidak membenarkan Rasulullah. Kita bisa contoh orang terbaik, sahabat terdekat Rasulullah, bernama Abu Bakar. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, pulang dari peristiwa itu, Nabi bercerita kepada penduduk Mekah. Apa ada yang percaya? Tidak ada.
Apalagi yang ditemui pertama adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Mereka senang, tertawa, dikiranya percaya, tapi siap menyebarkan hoak. Seluruh penduduk Mekah ketika itu, Bapak Ibu, tidak ada yang percaya. Sampai para sahabat yang lain, orang-orang beriman yang ketika itu sempat goyah. Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh sampai naik ke langit 7 hanya ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Tapi ada satu penduduk, satu sahabat yang ketika itu sedang tidur. Kata Abu Jahal, bangunkan. Dan Abu Jahal mengatakan, ini kuncinya ini. Kalau Abu Bakar tidak percaya, hancur Islam ketika itu. Orang tidak percaya lagi dengan Muhammad. Maka dibangunkan Abu Bakar, dihadapkan pada Rasul, disaksikan seluruh penduduk Mekah, dan ditanya, hai Abu Bakar, apa kamu percaya apa yang disampaikan oleh Rasul? Apa jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya pertama, Abu Bakar mengatakan, andai saja di bukit sana ada 200 pasukan yang akan menyerang Mekah, aku percaya. Itu jawabannya. Padahal di sana nggak ada prajurit tentara yang akan menyerang Mekah. Yang kedua, Bapak Ibu, Abu Bakar mengatakan, andaikan tembok ini dikatakan oleh Nabi hitam, padahal putih, saya akan mengatakan tembok ini adalah hitam, bukan putih. Yang salah adalah mata saya. Itu Abu Bakar, Bu. Orang melihat semua tembok ini putih, tapi Abu Bakar akan mengatakan hitam kalau Nabi mengatakan hitam. Yang salah adalah mata saya. Itu Abu Bakar, Pak. Selalu membenarkan Nabi. Maka sejak saat itu Abu Bakar bergelar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar yang selalu membenarkan Nabi. Maka Bapak Ibu, di segala situasi dan kondisi ketika kita terjepit, kita harus membela Nabi dan membenarkan. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu pantas menempati Ashabul Jannah. Yang ketiga, tanggung sebentar ya. Yang keempat, orang-orang yang taat. Artinya mampu dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi apa yang dilarangnya. Ini pengertian taat atau takwa. Jadi takwa adalah taat adalah takwa. Dan yang kelima, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Infak, sedekah, zakat, pemberian apapun diniatkan di jalan Allah. Walaupun prosesinya, perantaranya, jalannya lewat-lewat orang, tapi harus diniatkan Allah. Niatnya mendapatkan ridha Allah. Bahkan yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu, memang dapat surga, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah ridha Allah. Kalau Allah ridho, mendapatkan semuanya. Tapi kalau tidak, yang didapatkan sesuai dengan niatnya atau yang diinginkannya. Orang yang masuk surga lancar jaya, ashabul jannah, yang ketika berinfak itu benar-benar ridho Allah dan diridhoi. Yang keenam Bapak Ibu, yang terakhir, orang yang memohon ampun di sepertiga malam. Silakan pilih sepertiga malam tengah-tengah, awal atau akhir. Kalau Nabi Daud memilih sepertiga malam yang terakhir, sebelumnya jalan-jalan dulu ya. Tapi tentu beda-beda dengan nabi-nabi yang lain. Kita silakan pilih yang mana. Kalau Nabi Muhammad SAW selalu menunaikan ibadah malam ketika orang menyepelekannya, ketika orang sedang lelap tidur, nikmat dengan tidurnya, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bangun untuk menunaikan ibadah malam di sepertiga malam. Orang-orang inilah Bapak Ibu yang pantas tinggal di surga sebagai ashabul jannah. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita sebagai penduduk ashabul jannah. Bukan yang ashabul a'raf ya, itu nanti pahit-pahitnya lah, tapi kalau bisa jangan. Mudah-mudahan lewat ibadah kita di bulan Ramadan, puasa, taraweh, subuhan, baca Quran, semuanya dapat mengumpulkan bekal kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah sebagai ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum